Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atakum ramadhanu syahrun mubarakun faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Al-haditha rawahun Nasa'i. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan kajian pada bulan Ramadan, masuk pada hari ketiga. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini merupakan bagian dari pelaksanaan amal yang bisa menyempurnakan kepada pelaksanaan ibadah saum yang sedang kita laksanakan. Sebagaimana telah kita maklumi bahwa pada situasi dan kondisi saat ini kita sedang ada di tengah pandemi COVID-19 atau wabah corona yang tentunya bagi kita tentu tidak boleh kalah dengan virus corona ini, apalagi sampai mengikis kesemangatan kita, mengikis keimanan kita. Diam bukan berarti tidak ada pergerakan. Maka tentu kita harus berpikir salah satu di antara yang harus kita pelihara produktivitas dalam pergerakan dakwah kita, khususnya di Jamiah, dengan terus melaksanakan kajian-kajian, pengajian-pengajian, tentunya dengan menggunakan sebagian fasilitas media sosial, karena tentu ini adalah merupakan bagian dari kewajiban kita dalam melaksanakan dakwah. Hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sering kita dengar ada istilah bulan Ramadan itu adalah merupakan bulan yang penuh dengan berkah. Bahkan kalau kita lihat di dalam media elektronik atau media cetak, di televisi tentu sering kita lihat ada orang memanfaatkan momentum Ramadan ini justru dengan istilah-istilah yang akan memberikan minat atau menarik perhatian orang yang mendengar dan melihat. Tidak heran sampai ada yang mengatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Tentu bagi kita harus difahami berkah yang dimaksud itu ini dari aspek yang mana dulu. Karena kadangkala orang menyebutkan momentum Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah hanya sebatas aspek duniawiyah saja. Hanya sebatas kemanfaatan duniawi saja. Manfaatnya hanya sebatas keduniawian saja. Dikatakan bulan Ramadan bulan yang penuh dengan berkah, kalau di pasar banyak diskon, kalau di mal banyak pengurangan atau diskon-diskon harga, bahkan kalau di televisi justru ada unsur-unsur untuk menyebutkan atau menampilkan sebuah iklan dengan perkataan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah.
Nah, tetapi tentu berkah yang dimaksud oleh Rasul tentu tidak hanya sebatas dalam urusan aspek duniawi saja. Tapi berkah yang dimaksud oleh Rasulullah dikaitkan kepada bulan Ramadan, yang mengatakannya ini Rasul berarti ada satu arahan dari Rasul bahwa Ramadan bulan berkah harus menjadikan sarana yang mengantarkan kita sebagai orang-orang yang beriman mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak boleh memanfaatkan atau bukan tidak boleh, bukan salah ketika mengatakan bulan Ramadan itu adalah sebagai bulan berkah, tapi hanya sebatas manfaat duniawi saja. Tapi jangan sampai lupa ketika bulan Ramadan oleh Nabi dikatakan syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan berkah, tentu bagi orang-orang yang beriman harus menjadi wasail, harus menjadi sarana yang bisa menjadi pengantar kepada mendapatkannya kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi ini yang mengatakannya. Nah, oleh karena itu hakikat berkah pada bulan Ramadan ini. Hakikat keberadaan bulan Ramadan dikatakan bulan berkah dari aspek tentu kaitan dengan bahwa ada satu kebaikan yang harus bisa diraih oleh orang-orang yang beriman ketika ada pada bulan Ramadan ini. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah. Apa kebaikan yang bisa diraih oleh orang-orang yang beriman pada melalui bulan Ramadan ini? Kalau tadi dalam hadis Nabi mengatakan Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah azza wa jalla mewajibkan kepada orang-orang yang beriman pada bulan ini saumnya. Pertanyaannya, kalau tujuan dari pelaksanaan ibadah saum itu apa? Syariat dari pelaksanaan ibadah saum itu apa? Maka kembali kepada ayat 183 dalam surat Al-Baqarah, tiada lain hikmah disyariatkan ibadah saum itu oleh Allah disebutkan la'allakum tattaquna, supaya kalian bertakwa. Saya baca dalam tafsir Al-Furqan, la'allakum tattaqun oleh Hasan itu diartikan supaya kamu terpelihara dari kejahatan. Takwa karena memiliki makna al-ittiqa'u, kehati-hatian. Bahkan orang yang bertakwa ini jangankan melakukan apa yang dilarang oleh Allah, tapi melakukan satu perkara yang sifatnya belum jelas, dia tidak akan berani melakukan. Kenapa? Karena takut terjadi kepada yang diharamkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah. Nah, inilah tujuan dari pelaksanaan syariat ibadah saum, terutama yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini. Allah menyebutkan la'allakum tattaquna, supaya kalian bertakwa, supaya kamu terpelihara dari kejahatan, mampu menjaga diri dari setiap perkara yang akan mendorong dirinya dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah. Ibnu Abbas menyebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan takwa itu apa? Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan takwa itu adalah alladzina yahdzaruna minallahi uqubatahu. Orang-orang yang selalu waspada,
Orang-orang yang selalu hati-hati dari setiap akibat Allah. Dari setiap siksa yang Allah tibakan kepadanya. Bitarki ma ya'rifuna minal huda, dengan cara menjauhi apa-apa yang tidak sesuai dengan petunjuknya. Wa yarjuna rahmatahu fit tasdiki bima ja'a bihi, dan selalu berharap kepada rahmat Allah dengan cara membenarkan apa yang telah Rasulullah, apa yang telah Allah sampaikan kepada Rasulnya. Ini ada kalimat alladzina yahdharuna minallahi uqubatahu. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang selalu hati-hati dalam setiap perkara yang akan menimbulkan akibat siksa dari Allah. Bahkan oleh Ibnu Abbas, masih dalam tafsir Ibnu Katsir, itu disebutkan humul mu'minuna alladzina yattaquna syirka bi wa ya'maluna bi ta'ati. Orang-orang yang beriman, yang selalu menjaga perbuatan syirik, dan juga mereka selalu beramal dengan melakukan ketaatan kepadaku. Nah, inilah di antara tujuan ibadah saum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah membentuk pribadi mukmin yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah. Kemudian kenapa harus bertakwa? Kenapa? Orang yang beriman itu tidak cukup hanya mengatakan mereka amanna billah, mengatakan iman kepada Allah. Tapi kenapa? Ada tuntutan supaya mereka bertakwa kepada Allah. Karena tentu inilah yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 96. Sebagai jawabannya, kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan kalaulah penduduk suatu tempat itu, penduduk suatu negeri, mereka beriman dan bertakwa. Tuh, dalam ayat ini jawabannya. Kalau Allah mensyariatkan ibadah saum kepada kita orang-orang yang beriman, supaya kita menjadi orang yang muttaqin, karena iman dan ketakwaan inilah yang akan menjadi wasail, yang akan mengantarkan kepada kita ada berkah kebaikan-kebaikan dari langit, dari bumi. Saya baca di dalam tafsirnya, penjelasan minas sama'i wal ar itu adalah minas sama'i itu rahmat dan keridhaan Allah. Keridhaan Allah dan rahmat Allah. Kemudian wal ar, berkah yang Allah berikan dari langit dan dari bumi, wal ardi dan bumi, kehidupan yang tentram dan makmur. Nah ini ya, jadi ilmu tentu bagi kita. Kenapa harus beriman dan bertakwa? Karena Allah mengatakan ketika suatu tempat mereka benar-benar iman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan menjamin, Allah pasti akan membukakan pintu-pintu keridhaan dan Allah membukakan pintu rahmat. Bahkan Allah memberikan kepada tempat itu, kepada pengisi, orang-orang yang mengisi tempat itu, kehidupan yang tentram dan Allah menjamin kemakmuran kepada mereka. Nah, tetapi di sini Allah menyebutkan walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun.
akan tetapi banyak mereka yang mendustakan kepada ayat-ayat kami, maka kami menjadikan mereka, Allah menyiksa mereka bima kanu yaksibuna, disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Kita tahu di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran oleh Allah disebutkan bagaimana Allah mengirim, Allah membinasakan umat-umat yang dulu. Seperti umat Nabi Nuh. Umat atau yang ditibakan kepada kaum Ad, yang ditibakan kepada kaum Samud, dan ditibakan kepada Qarun. Mereka dibinasakan oleh Allah bidzanbihim, disebabkan dosa-dosa mereka. Makanya terkait dengan bencana yang Allah berikan kepada kehidupan manusia, kalau ditinjau tentu tidak akan lepas dari dua aspek. Pertama, bisa jadi apa yang ditibakan oleh Allah itu adalah benar-benar ada, benar-benar siksa. Bisa jadi ini adalah merupakan musibah. Dikatakan azab, dikatakan siksa ketika kena kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang yang durhaka. Di dalam ayat ini oleh Allah disebutkan disebabkan apa yang telah mereka perbuat, disebabkan dosa-dosa mereka. Jadi ketika dikatakan azab, siksa kepada mereka karena kekufuran mereka. Tapi ketika kena kepada orang-orang yang beriman, benar-benar ini adalah merupakan musibah, merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kuayana virus corona ayeuna yete azab atawa siksa atawa musibah. Ketika terjadi kena kepada orang-orang kafir dengan sebab dosa-dosa mereka ketika berpaling kepada risalah Allah, bisa jadi itu merupakan siksa. Tapi ketika kena kepada orang-orang yang beriman, bisa jadi ini adalah merupakan ujian, merupakan musibah, dan Allah menguji sejauh mana ketabahan, keimanan, dan ketawakalan, bahkan kesabaran mereka kepada ujian Allah ini. Tetapi bagi kita tentu, kalau kita yakin ini adalah merupakan bencana, ujian dari Allah, musibah yang ditibakan oleh Allah kepada kita, dan kita sikapi dengan kesabaran, karena ini adalah merupakan ujian dari Allah, jangan sampai ujian atau musibah dari Allah ini justru berakibat azab, berakibat siksa bagi kita. Maka kesempatan anu pas, momentum anu pas, yang tepat bagi kita ada pada bulan Ramadan ini. Jadi ku virus corona ulah nepikeun kang ngikis keimanan orang, tapi justru kita harus lebih menjadi hamba-hamba yang terbaik, orang-orang yang selalu husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Sok lobakeun doa, ngadua ka Allah. Kemudian bertawakal sudah jelas, bersabar juga merupakan sikap kita sebagai mukmin ketika Allah menibakan musibah. Dan tentu kita harus senantiasa bersyukur kepada kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan. Kenapa? Karena jangan sampai ujian Allah ini menjadi ada bagi kita. Geus puguh mah biasa hoream ngalaksanakeun ibadah teh puguh meureunnan ku kondisi ayeuna beuki we hoream tah ulah dugi ka kitu. Justru dina saat nu ayeuna kudu leuwih, harus lebih. Kenapa? Lebih mendekatkan diri kepada Allah. Karena yakin bahwa ini adalah merupakan ujian dari Allah. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah. Jadi tujuan dari pelaksanaan ibadah saum itu Allah menyebutkan la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Menjadi orang yang selalu waspada dari setiap perkara yang akan menimbulkan azab dari Allah. Kemudian juga selain membentuk pribadi mukmin supaya menjadi muttaqin,
dengan pelaksanaan ibadah saum ini akan menjadi tarbiyah, pendidikan kepada ketakwaan yang sudah ada pada diri kita. Bagaimana ciri orang yang bertakwa? Dalam surat Ali Imran diantaranya ayat 17 oleh Allah disebutkan. As-sabirine, orang-orang yang sabar. Was-sadiqine, orang-orang yang jujur. Wal qanitine, orang-orang yang taat. Wal munfiqine, orang-orang yang derma. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang yang selalu memohon ampun bil ashar, di waktu sahur. 1/3 dari bagian waktu malam. Ini adalah untuk mengukur sejauh mana keberhasilan dari pelaksanaan ibadah saum yang dilakukan oleh orang yang beriman akan terlihat pada dirinya. Kesabaran akan selalu ada. Akan selalu ada kejujuran. Akan selalu ada ketaatan. Bahkan menjadi orang yang selalu derma. Dan bahkan senantiasa memohon ampun kepada Allah. Pertanyaannya, bagaimana kalau orang sudah mempunyai kesabaran? Berarti dengan pelaksanaan ibadah saum Ramadan ini akan bisa menjadikan orang itu lebih bersabar lagi. Geus aya kasabaran mah. Berarti ku ibadah saum ieu bakal jadi didikan, akan menjadi didikan, akan menjadi tarbiyah bagi dirinya menjadi orang yang lebih sabar lagi. Kumaha lamun teh mah geus aya kajujuran. Berarti ku ibadah saum akan menjadi orang yang lebih jujur lagi. Akan menjadi orang yang lebih taat lagi kepada Allah. Dengan ibadah saum akan menjadi orang yang lebih derma lagi. Dalam konsep Islam telah disampaikan oleh Rasulullah. Ketika Rasul ditanya, ayyul islami khairun, muslim yang bagaimanakah yang baik itu? Khairun konotasinya dengan manfaat. Ada sesuatu yang bisa dirasakan manfaat oleh orang lain. Maka Nabi menjawab, tut'imut ta'ama wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif, gitu kan? Kamu memberi makan dan kamu mengucapkan salam. Memberi makan dalam kondisi dan situasi saat ini tentu menjadi tuntutan bagi kita. Karena yang dikatakan sedekah yang baik itu, berlaku derma itu tentu bukan hanya dalam keadaan kita sehat, dalam keadaan maju, dalam keadaan berjalan. Kalau usaha mah keur maju usahana lain ngan ukur keur kitu. Tapi ketika dalam keadaan syahih, dalam keadaan tidak ada pun, dalam keadaan serba kekurangan pun, di sana keistimewaan bersikap derma, Rasul mengatakan bahwa afdhalus shadaqah wa anta sahihun syahihun. Ada keistimewaan dalam bersedekah, dalam berlaku derma, memberikan kebaikan, kemanfaatan kepada orang lain, baik dalam keadaan kamu sahih. Lamun usaha keur maju meureun tah sahih mah, lamun awak keur sehat gitu. Syahihun, dan dalam keadaan kamu sakit. Lamun awak mah keur gering, lamun tema usaha keur teu maju, tapi mampu melaksanakan melakukan yaitu amal sedekah. Dan ini Rasul mengatakan keistimewaan yang dilakukan oleh seorang muslim. Nah, di sini wal munfikina, orang-orang yang berlaku derma. Dengan pelaksanaan ibadah saum menjadi tarbiyah, menjadi pendidikan bagi dirinya, akan menjadi orang yang lebih derma lagi. Nu biasana sedekah teh meureun 10.000, tahku pendidikan ibadah saum jadi 20.000 gitu. Kenapa? Di sini menunjukkan orang yang sudah terdidik
dengan pelaksanaan ibadah saum. Seperti itu kenyataannya. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah. Kemudian juga selain membentuk pribadi mukmin supaya menjadi muttaqin dan akan menjadi tarbiyah kepada pelaksanaan dengan saum ini akan menjadi tarbiyah kepada ketakwaan yang sudah ada pada dirinya, maka ibadah saum Ramadan ini pula akan menjadi maghfirah, penghapus kepada dosa, kesalahan-kesalahan yang dia laksanakan. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadhana, barang siapa yang melaksanakan saum Ramadan, imanan wahtisaban, karena dasarnya iman dan mengharapkan pahala dari Allah, ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, pasti Allah akan mengampuni kepada dosa-dosanya yang telah lalu. Ada jaminan dari Rasul yang disebutkan dalam hadis ini, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Berarti saum yang didasari dengan iman kepada Allah, saum yang didasari dengan ihtisab, pasti akan menjadikan maghfirah bagi dirinya. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah, tentu maghfirah dalam hadis ini mutlak, tidak dibatasi. Apakah hanya pada bulan Ramadan saja? Apakah hanya pada bulan Ramadan saja? Apakah hanya 1 bulan atau 2 bulan? Tidak disebutkan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi ini akan berlaku bagi dirinya dari pelaksanaan ibadah saum itu selama dia senantiasa menjauhi dosa-dosa yang besar. Jadi ketika Rasulullah mengatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, tidak dibatasi hanya pada bulan Ramadan saja, tapi maghfirah dari Allah itu akan terus ada bagi dirinya dengan catatan idzajtunibatil kabair, selama dia menjauhi perbuatan atau dosa-dosa yang besar. Nah, makanya ini diantara yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan harus menjadi perhatian bagi kita. Karena tentu pelaksanaan ibadah saum yang kita laksanakan pada bulan ini, pada bulan Ramadan ini, akan benar-benar dikatakan sukses, akan benar-benar dikatakan berhasil jika seandainya dengan adanya saum yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini benar-benar menjadikan diri kita menjadi pribadi mukmin yang muttaqin dan menjadikan bulan Ramadan ini menjadi bulan maghfirah, ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi dari Abu Hurairah. Dalam hadis ini kaitan dengan yang kita bahas saja, ada kalimat wa raghima anfu rajulin dakhala alaihi ramadhanu summan salaha qabla an yughfara lahu. Nah, celaka, rugi atau hina seseorang ketika bulan Ramadan masuk kepadanya, kemudian bulan Ramadan itu berlalu, dia masuk pada bulan Ramadan atau Ramadan itu masuk kepadanya, kemudian dia keluar dari bulan Ramadan, tapi Allah tidak mengampuni dosanya. Maka Nabi mengatakan raghima anfu rajulin, rugi, hina dan rendah orang itu. Jadi ketika bulan Ramadan ini tidak menjadi bulan yang
diberikannya magfirah dari Allah bagi orang-orang yang beriman, Rasul mengatakan sangat rugi. Maka ini tentu yang harus kita upayakan, kita usahakan supaya benar-benar bulan Ramadan yang kita laksanakan pada tahun ini benar-benar menjadi bulan Ramadan dengan pelaksanaan ibadah saum yang bisa membawa kita kepada ketakwaan kepada Allah, menjadikan tarbiyah kepada ketakwaan kita, dan benar-benar membawa kepada magfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Qurtubi mengatakan, tiada lain hal ini bisa kita raih dengan menyempurnakan ibadah saum kita. Jadi magfirah Allah, ketakwaan yang dijanjikan oleh Allah di dalam ayat yang tadi, pasti akan bisa diraih oleh orang-orang yang beriman jika seandainya ibadah saum yang dilaksanakan itu berkualitas. Benar-benar ibadah saum yang sempurna. Oleh karena itu, Al-Qurtubi mengatakan, wa tamamuhu, dan kesempurnaan ibadah saum itu bijtina bil mahzurati. Satu, dengan menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang. Wa adamil wuqu'i fil muharramati, dan melakukan atau wa adamil wuqu'i fil muharramati, dan tidak melaksanakan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Jadi ada yang merusak kepada pahala ibadah saumnya, ada yang merusak kepada pelaksanaan ibadah saumnya, ada yang benar-benar membatalkan kepada pelaksanaan ibadah saum. Maka tentu inilah yang perlu kita waspadai. Kenapa? Karena justru ketika terjebak dalam dua perkara ini, yang merusak dan yang membatalkan kepada pelaksanaan ibadah saum, berarti kualitas ibadah saum kita ini tidak ada. Nah, oleh karena itu, inilah yang perlu kita ketahui, bahwa ternyata hakikat berkah dari bulan Ramadan itu ketika orang benar-benar ada pada bulan Ramadan ini membawa, atau bulan Ramadan ini bisa membawa kepada kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, dia menjadi pribadi mukmin yang muttaqin, orang yang benar-benar terdidik dengan ibadah saum ini, ketakwaannya, dan berkah dari bulan Ramadan ini benar-benar dia sampai kepada kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya magfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai menjadi orang yang digambarkan oleh Rasulullah SAW tadi, ketika dia masuk kepada bulan Ramadan, beres dari pelaksanaan bulan Ramadan, tapi dia walam yughfar lahu, tidak menjadi orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa mengusahakan bahwa saum yang kita laksanakan pada tahun ini menjadi saum yang berkualitas, sehingga bisa membawa kepada ketakwaan dan magfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.